Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Apa kabar semua? Selamat datang di Fellowship Godspeed. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang, perkenalkan nama saya Hendy, dan saya malam ini juga kembali ditemani oleh Willy. Malam ini buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir, malam ini judul kita Victorious Life ya, Will ya. Ya. Nanti Willy coba jelaskan apa itu Victorious Life. Nanti Willy akan sharing ke kita semua apa itu victorious life, Ya. keselamatan dan arti keselamatan itu apa. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, apa yang kita sharingkan ini berarti fellowship ke berapa ya? 5 ya? Kelima. Ya, fellowship kelima. Jadi dari fellowship pertama sampai sekarang ini sebetulnya apa yang kita bahas itu berkesinambungan. Ya. Jadi buat teman-teman yang di fellowship pertama sampai keempat nggak hadir, Ya. boleh dicek di YouTube kita recordingnya. Jadi untuk lebih mengerti lagi apa yang kita bahas malam ini, sebetulnya di fellowship 1, 2, 3, 4 semua tuh kita lay down the foundation ya, sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini ya. Ya. Untuk kedepannya di fellowship kita akan bicara banyak hal lagi, tapi sebetulnya sampai titik hari ini sebenarnya itu baru semua fondasi yang kita lay Ya, down ya. Itu baru dasarnya. Kita baru istilahnya membangun satu fondasi untuk kedepannya apa yang kita sharing itu bisa lebih terfokus. Betul. Nanti kita akan bahas satu-satu lebih detail lagi, lebih dalam kedepan lagi ya. Kita akan lebih detailing lagi. Oke, sebelum mulai izinkan saya bacakan ayat rujukan kita di Godspeed movement ini. Dari Roma 13 ayat 11, kalau di multimedia mungkin bisa tampilkan, kalau enggak apa-apa, saya bacakan secara singkat aja. Roma 13 ayat 11, saudara tahu saatnya sudah hampir tiba, waktu tidak banyak lagi. Bangunlah, karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Nah, jadi hari ini yang kita bahas itu tuh yang poin ketika kita mulai percayanya ya. Ya. Oke, Will, mungkin secara singkat aja sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita tentang keselamatan. Ya. Boleh gak kasih ke kita aja sedikit gambaran dulu. Tadi kan saya bicara dari fellowship 1 sampai ke 4 dan sampai sekarang itu sebetulnya nyambung, berkesinambungan. Boleh gak korelasinya apa dari misalnya wake up, terus kita habis itu bicara spirit, body and soul, lalu kita bicara frekuensi dan hukum ketetapan Tuhan, dan sekarang kita lari kayaknya kok balik nih ke keselamatan nih. Ya. Jadi hari ini kita bahas victorious life. Victorious life itu hidup yang berkemenangan. Kaitannya hidup berkemenangan dengan keselamatan itu apa? Seringkali kita pikir kemenangan dalam hidup itu kan tentang pencapaian ya. Padahal sebenarnya buat apa kita pengkhotbah katakan gini, buat apa orang memperoleh seluruh dunia ini kalau malam hari ini juga berpulang, ibaratnya Tuhan udah panggil, sia-sia semuanya. Dan kita tahu dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan. Nah, kalau ngomong nyambungin dengan apa yang kita bahas dari fellowship yang pertama sampai hari ini, yang pertama kita bahas waktu itu wake up call. Saya teringat dengan ini loh, kisah di Alkitab tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu ada ini anak, si anak bungsu ini, papanya belum mati, dia udah minta warisan duluan. Sehingga disitulah titik dia mulai berdosanya. Kita pikir titik dia mulai berdosa pada saat dia ada di kandang babi atau gimana ya, enggak. Sebenarnya titik mulai berdosanya adalah pada saat dia udah ada di persekutuan dengan papanya, tapi dia malah pengen keluar dari persekutuan dengan papanya. Sama seperti Adam dan Hawa.
dia udah dalam persekutuan, dia pengen keluar. Begitupun dengan anak bungsu ini. Ketika dia mendapat warisan dari papanya, dia keluar, di titik situ. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa dosa itu artinya nyasar, miss the target. Dia nyasar, dia keluar dari persekutuan dengan papanya, yang mana kita tahu singkat cerita dia terkapar di kandang babi. Mau makan makanan ampas babi aja nggak bisa, harta warisan sampai habis. Itu kan seperti gambaran banyak manusia di dunia ya. Kita dibuat kerja gila-gilaan, kalau ada uang kayaknya gimana, sampai uang habis kayaknya teman-teman aja kabur dari kita. Kayaknya bener-bener dijejek gitu loh. Tapi di titik situ, kita tahu bahwa si anak bungsu ini wake up, dia akhirnya sadar bahwa kok gue bisa ada di sini ya, padahal sebelumnya gue punya persekutuan dengan bapak gue, di rumah bapak gue enak. Dia wake up. Ya. Nah, ketika dia wake up di situ, dia sadar bahwa tempat dia bukan di sini, bukan di situ, di tempat. Sadar status dia juga bukan Dan status dia seharusnya bukannya hamba di kandang babi itu kan. Nah, ketika dia mulai sadar, dia wake up, dia kan berjalan, harus ada tindakan iman. Kenapa kita bahas kemarin yang kedua ada great awakening, setelah wake up, sadar, bangun, jalan gitu loh. Ya. Habis awaken kan kita bahas ada harmony with God, itu kita ngomong berjalan dengan Tuhan, selaras artinya jalan ke posisi yang benar. Jadi si anak bungsu ini begitu dia sadar, dia kan kembali kepada bapaknya. Kalau dia sadar, kondisi dia nggak baik tapi dia nggak kembali kepada bapaknya, ya posisi dia dia tetap akan ada di sana. Dan pembahasan di kita yang terakhir kita bahas divine law kan, kita bahas tentang hukum dan ketetapan. Di hukum dan ketetapan kita sadar bahwa si anak bungsu ini begitu dia kembali kepada Bapa, dia perkatakan apa? Bapa, aku sudah berdosa terhadap Bapa dan surga. Kenapa ketika kita bertobat, pertama kali kita harus bertobat dulu kepada Bapa? Karena Bapa ini adalah hakim yang agung, hakim di atas segala hakim. Kita tahu kisah Yusuf juga sama, ketika Yusuf itu dia mau digoda sama tante Potifar itu. Si Yusuf kan bilang dia dapat semua yang baik dari tuannya Potifar. Tapi yang dia bilang begini, masakan aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada surga, dia bilang. Jadi memang kita harus sadar kaitan dengan hukum dan ketetapan. Sebelum kita sadar kita itu berdosa terhadap manusia, maksudnya berbuat salah terhadap manusia, yang terutama secara hukum roh, kita itu bersalah sama Bapa, sama surga. Maka kita harus pemberesan dulu di situ. Ya. Setelah dia sadar, baru si anak bungsu ini dipulihkan. Dia diberikan cincin, kita tahu jubah dan kasut. Dan buat saya disitulah sebenarnya victorious life. Kalau teman-teman kemarin ingat pembahasan tentang frekuensi, kita tahu ada frekuensi bawah sini, frekuensi debu dan tanah, frekuensi yang atas kita tahu di frekuensi debu dan tanah ini tempat si iblis itu, si ular ini makan, memang makanan dia debu dan tanah. Jadi kalau si anak bungsu ini dia cuman bertobat tapi dia nggak mau kembali dipimpin balik ke rumah Bapa, dia tetap ketrap ada di bawah sini. Banyak kan seringkali kita begini loh, misalnya kita tadinya hidup diberkati Tuhan, terus kita lupa ketika kita diberkati Tuhan, kita habis-habisin harta kita, begitu kita pengen, akhirnya kita ngalamin kondisi miskin atau gimana, turbulence dalam kehidupan, apakah kita ngerti pada saat kita ngalamin itu, kita harus kembali dulu kepada Bapa? Enggak, kebanyakan kan kita, kalau kita rugi finansial, kita berusaha kerja gila-gilaan kan untuk mengembalikan kondisi finansial kita supaya baik lagi. Padahal kita tahu kemarin kita udah bahas ada dua cara nih, ada gambar balon di sini. Ada dua cara niup balon, satu dengan udara dari mulut, satu dengan gas helium. Kalaupun kita niup balon dengan udara dari mulut, anggaplah jadi gede, tapi tetap dia ketrap ada di frekuensi bawah sini. Nggak ada gunanya, tetap aja itu masih pairing dan connected sama si ular, ini tetap jadi makanannya si ular. Makanya kenapa kita bahas hari ini victorious life, hidup yang dalam kemenangan tuh apa? Hidup dalam kemenangan mungkin status kondisi hidup kita belum berubah, tapi pada saat kita sadar bahwa kita terjebak nih di bawah ini seperti kandang babi tadi nih, frekuensi bawah. Ya.
Saat kita sadar bahwa yang bisa bikin balon itu terbang bukan dengan gas dari mulut, tapi dengan gas helium, di sini berbicara tentang Holy Spirit. Sebenarnya di situ udah titik kemenangan kita. Tinggal tunggu waktu aja, balon itu kalau diisi helium pasti terbang ke Untuk atas. dibawa naik ke atas ya. Tinggal Kembali tunggu ke waktu posisi aja. kita yang asal. Betul, kembali ke yang- posisi kita yang asal. Makanya victorious life, hidup yang penuh kemenangan adalah itu sebenarnya buat saya pribadi ya. Itu yang akan kita bahas. Korelasinya maksudnya dengan yang sebelum-sebelumnya kita bahas ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi nih, Will, Ya. boleh gak gue tanya satu hal lagi ya? Kebanyakan ini pertanyaan yang sebetulnya di pribadi gue ya. Banyak orang-orang yang sebetulnya udah di dalam Tuhan ya, udah terima keselamatan ya. Iya. Tapi kadang menganggap receh keselamatan itu. Jadi mungkin karena berpikir bahwa keselamatan itu adalah suatu yang gratis, sehingga keselamatan itu dianggap sesuatu yang receh. Nah, apakah itu pengertian ketika kita bicara keselamatan, artinya kita diselamatkan dari sesuatu kan? Sebenarnya kita diselamatkan dari apa gitu, Will? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong anggap receh ini, makanya penyesatan di dunia ini luar biasa seperti kayak begitu. Kita sampai nggak sadar bahwa kekristenan itu kan bukan tentang agama. Firman Tuhan udah katakan saya ada catat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang gini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sebenarnya keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus doang. Ya. Dan sebenarnya kekristenan itu memang bukan agama. Ini tentang ini gini loh. Sebenarnya kita ini ngerasa nggak hidup kita kehilangan? Kita tuh hilang dari apa? Yang merasa kehilangan tuh sebenarnya Bapak kan. Seringkali kalau kayak kita bawa anak nih, contoh kita lagi bawa anak jalan-jalan ya. Seringkali ketika anak ini keasikan main, contoh misalnya tuh ada anak kecil, dia keasikan main misalnya. Dia main-main, dia lihat mainan dan lain-lain. Saking asiknya dia main, dia nggak sadar bahwa dia udah tersesat sebenarnya. Yang sadar bahwa si anak ini tersesat siapa? Bapaknya kan. Kita orang tuanya, kita sadar ini anak kita tersesat. Makanya sebenarnya kekristenan itu bukan tentang usaha manusia mencari Tuhan, itu namanya agama. Tapi sebenarnya kekristenan itu ngomong tentang Bapa yang sadar bahwa kita ini terhilang. Jadi dia yang cari kita, dia yang harus turun cari kita. Ketika dia mencari kita, dia menemukan kita, kita datang ke dia itu mencari dia adalah untuk mengenal dia semakin dalam. Tapi sebelum kita cari dia, sebenarnya dia yang cari kita dulu. Tuhan yang udah cari Terus kita dulu. kenapa tadi Hendy bilang banyak orang menganggap keselamatan itu jadi hal yang receh. Suatu yang kayaknya karena free. Kadang-kadang tuh banyak, saya merasa tuh ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Karena free, jadi ya seperti nggak dianggap gitu. Dan sepertinya hidupnya ya suka-suka. Karena mereka aja dunia gitu. mengecilkan, mengencerkan kekristenan itu jadi agama. Makanya diajarkan lebih, lihat deh kalau semua orang berdoa, kebanyakan doanya tuh minta-minta sama Tuhan. Padahal kekristenan itu ngomong tentang Bapa yang mau cari kita, dan ketika kita dia menemukan kita, dia mau berjalan sama kita. Tapi seberapa dari kita diajarin mau berjalan sama Tuhan? Sedikit. Lebih banyak kita diajari kalau kamu mau minta sesuatu, minta sama Tuhan. Kita diajarin dari kecil untuk minta-minta. Kita tidak pernah melihat Tuhan ini sebagai Bapa yang mengasihi, tapi kita lebih jadi lama-lama ngelihat dia seperti kayak jin. Jadinya kita jadi nganggap sepele. Oh memang udah kewajiban Tuhan dia mati buat gue. Memang dia disalib, memang udah kewajiban dia. Ya. Saking jadi ya udah kewajiban dia. Kalau gue lagi butuh uang gue minta sama dia. Kalau gue lagi butuh kerjaan gue minta sama dia. Kita jadi benar-benar memandang sepele sekali. Karena lagi-lagi ini memang penyesatan dari dunia ini. Bukannya tanpa sebab, semua itu memang ada. Emang ini fallen world. Bersyukurlah kalau kita bisa ngomong hari ini, kita sadar bahwa yang cari kita itu Tuhan. Dan Tuhan mau berjalan sama kita. Kalau kita sadar Tuhan itu mau berjalan sama kita,
kita nggak akan segampang itu sih sebenarnya menganggap sepele. Kita nganggap sepele karena nganggap dia kayak tempat buat minta-minta doang. Kalau lagi butuh kita datang, nggak butuh ya kita nggak nyari dia. Kita ini diselamatkan dari kebinasaan kan sebetulnya. Sebenarnya kita diselamatin dari kebinasan. Ya sama aja kayak sekarang anak kita lagi jalan-jalan. Anak kita kalau terpisah dari kita udah tahu nih anak kita ujung-ujungnya kemana nih. Entah diculik orang, entah apa. Udah pasti, firman Tuhan udah katakan upah dosa adalah maut. Nggak ada gray area kan, kita udah tahu. Kalau misalnya nggak sama Tuhan ya berarti pilihannya bukan sama Tuhan. Ya makanya kita nggak pernah sadar bahwa kita diselamatkan tuh dari tadi posisi kebinasaan. Makanya kenapa harus wake up, balik lagi ke fellowship kita yang pertama kemarin kita ngomong. Oke Will, lanjut aja ke pembahasan yang Willy mau share buat kita. Ya sekali tentang lagi ya, Tuhan tuh sebenarnya hati Tuhan, dia tuh nggak pernah mau ada yang binasa di tengah-tengah kita. Firman Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9 jelas mengatakan Tuhan gak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Tapi ya sabar supaya setiap orang tuh gak ada yang binasa. Cuman sedihnya di Yohanes 1 ayat 11 tuh mengatakan gini, sedihnya Tuhan udah bela-belain datang berkorban. Di Yohanes 1 ayat 11 katakan gini, ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Seberapa dari kita yang benar-benar sadar betapa luar biasanya Tuhan itu mau datang nyelamatin kita. Ini sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah, barang siapa yang percaya kepadanya gak akan binasa. Tuhan udah melakukan bagian dia, cuman ini ada bagian kita juga, kita mau gak percaya. Secara singkat sebenarnya gini, keselamatan itu anugerah. Saking dilihat ini anugerah jadi makanya banyak orang anggap sepele. Padahal ini anugerah karena kita kagak bisa bayar, terlalu mahal harganya. Terlalu mahal. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi memang kalau kita mau kasih gambaran besar kira-kira untuk keselamatan itu. Keselamatan itu cuma lewat dari satu jalan, nggak ada jalan yang lain. Tadi kita tahu di Kisah Para Rasul 4:12, cuma satu-satunya lewat Tuhan Yesus doang. Nah, itu penting menjawab pertanyaan gua nanti, apakah adakah keselamatan di luar dari Kristus? Nggak ada, itu udah jelas satu. Yang kedua, jelas ya? yang kedua jelas firman Tuhan katakan, nggak cukup kita menerima keselamatan sampai titik situ doang, tapi dikatakan itu adalah kasih karunia dan kamu harus terima dengan iman. Jadi satu jalan kita terima dengan kasih karunia. Cara menerima kasih karunia ini dengan caranya dengan apa? Dengan iman. Tapi setelah kita terima dengan kasih karunia dan iman, nggak berhenti sampai situ. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali gini kebanyakan orang yang kalau ngomong hyper grace, mereka cuma pikir kebanyakan cuma stop sampai di titik sini doang. Padahal habis terima dengan iman masih ada perbuatan. Nah, cuman perbuatan kita ini kalau kita ngejalanin sendiri susah. Kita udah bahas kemarin di divine law, di hukum dan ketetapan bahwa di dunia ini masih berlaku hukum maut ini loh, hukum dosa dan maut. Ya. Ketika kita mau berjalan dengan iman, kalau tidak ada hukum yang memerdekakan nih, hukum roh dan kehidupan ini, nggak akan bisa. Nah caranya kita berjalan dalam hukum roh dan kehidupan ini, cuman ada satu. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus. Jadi iman tanpa perbuatan kita mati. Tapi di sini bukan cuman perbuatan, ini harus berjalan sama Roh Kudus. Nah di sini nanti kita akan bahas tentang ada 3 tahap keselamatan. Kita bahas nanti ada justifikasi, sanktifikasi dan glorifikasi. Nanti kita akan breakdown. Jadi teman-teman mungkin nanti di sini kalau masih bingung apa sih justifikasi, sanktifikasi, glorifikasi, nanti kita akan bahas. Tapi kurang lebih yang malam ini kita mau bahas tentang itu. Lanjut Will. Ya. Dan kalau kita ngomong keselamatan juga, nggak ada keselamatan kalau tidak ada pertobatan. Yang tadi kita lihat
mau diselamatkan dari apa? Nggak akan ada bisa ngomong keselamatan kalau nggak ada pertobatan. Jadi kalau orang itu nggak sadar bahwa diri dia bersalah, berdosa. Coba kita juga pusing ya kalau mau ngajak orang ke dokter, orangnya nggak merasa sakit. Makanya kadang-kadang orang itu harus mengalami, Tuhan harus izinkan orang ini mengalami pergumulan yang luar biasa, mungkin bikin sampai rasanya termehek-mehek gitu ya. Saya sendiri pernah ngalamin dalam kehidupan pergumulan yang luar biasa. Sampai akhirnya kita sadar bahwa ternyata perbuatan kita itu nggak menyelamatkan, apa yang kita kerjakan nggak menyelamatkan. Satu waktu kita bisa punya uang banyak, punya teman banyak, punya pengaruh besar, tapi satu waktu bisa kempes itu semua. Di titik itu kalau terjadi berulang-ulang, lama-lama kita kalau memang kita mau sadar, kita akan sadar bahwa kita dibodohi sama si iblis. Di titik situ Tuhan tidak pernah menyerah yang tadi kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Kasih karunia Tuhan ada buat kita, memanggil setiap kita bertobat. Cuman waktu Tuhan manggil kita untuk bertobat, kita mau respon nggak? Seberapa cepat kita mau merespon pertobatan itu? Seberapa cepat kita menerima keselamatan itu? Jadi kalau buat saya ngomongin keselamatan ke orang ya pasti harus ngomong tentang pertobatan dulu. Gimana caranya mau ngasih tahu orang jalan satu-satunya ke atas kalau dia masih pikir jalan ke bawah itu jalan yang benar? Susah kan? Ya. Jadi dia mesti sadar dulu jalan dia ke bawah ini salah. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan nasib orang itu sampai terkapar di kandang babi dulu. Ya makanya yang dicerita di Tuhan Yesus makan bersama Zakheus ya. Ya. Di situ ada Tuhan ada bilang kan dia orang Farisi kan di situ kayak ngeledek Tuhan Yesus ya. Ya. Saya bilang kok Tuhan Yesus malah makan bersama dengan orang-orang yang pemungut cukai gitu. Betul. Terus Tuhan di situ kan bilang aku datang untuk orang yang lost, dibilang kalau dalam bahasa Inggrisnya. Betul. Nah lost itu saya dapat satu gambaran adalah kalau kita sendiri nggak sadar kita lost, berarti Tuhan bukan datang untuk yang itu gitu loh. Intinya maksudnya gini, kita sendiri mesti benar-benar sadar kalau kita lost. Iya, makanya kenapa untuk anugerah Tuhan tuh take effect di hidup kita, bener gak? betul, makanya kenapa itu pentingnya amanat agung. Kenapa kalau kita yang udah wake up, kita yang udah sadar, jangan egois. Kasih tauin, karena sesungguhnya banyak orang tuh nggak sadar bahwa diri mereka tuh lost. Amanat agung itu Tuhan mau sama-sama kita tuh, ayo banyak nih orang-orang yang lost ini loh. Dan sebenarnya kenapa banyak orang lost ini, karena banyak orang suka nggak sadar bahwa dosa itu mereka pikir cuma tentang perbuatan jahat. Padahal dosa itu ketika kita nyasar, nggak connect sama Tuhan, itu pun udah dosa. Tidak berjalan dalam ketepatan juga udah dosa. Nah, kalau kita ngomongin tentang dosa ya, dosa itu sendiri sebenarnya kalau kita, kemarin kita sempat bahas waktu Great Awakening di fellowship kedua, kita ngomong bahwa manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Saya pernah ada ngomong di situ, tubuh saya umpamakan kayak anak, jiwa kayak ibu, kayak istri, kayak ayah, roh itu seperti ayah. Kalau kita ingat ya, kisahnya Adam dan Hawa, itu kita tahu si ular menggodanya ke Hawa ya, nggak godanya ke Adam ya. Iya. Padahal yang makan buah Hawa ya. Tapi yang dibilang salah Adam. Makanya di Roma 5 ayat 12 dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu si Adam ini. Padahal yang makan bukan dia. Iya. Yang makan si Hawa. Yang diminta pertanggungjawabannya. Nah kalau saya mau korelasikan tentang tubuh, jiwa, dan roh, memang dosa itu akan masuknya ke jiwa dulu. Oke. Masuknya ke jiwa dulu, ke si Hawa dulu. Nah cuman masalahnya tetap ketika jiwa yang salah, kalau rohnya ini tidak nggak mau sadar, nggak mau melakukan bagiannya, salah semuanya. Itu yang terjadi ketika si Hawa makan, Adam ikut kena jadi salah gitu loh. Makanya kenapa kita kena jadi ada dosa turunan, dan kenapa harus ada karya keselamatan ini.
Adam yang pertama salah, nggak bisa. Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus bisa Yang membayar untuk dosa ini. Ya. Dan kenapa penting banget untuk kita hidup dipimpin oleh roh? Karena kalau roh kita nggak pernah mau hidup dipimpin roh, kita maunya hidup dipimpin oleh jiwa kita melulu. Ya kita memang jadi target operandinya si ular ini terus memang. Karena dosa itu nyerangnya bukannya ke roh, walaupun efeknya kena ke roh. Dia dosa ini nyerangnya ke si jiwa melulu nih. Iya. Makanya dibilang battlefieldnya tuh jiwa itu kan ngomong logika, pikiran. Ya, battlefieldnya in mind. Battlefieldnya di pikiran. Ya. Selama kita tidak pernah mau membangun kesadaran manusia roh kita, selama itu pula hidup kita akan terus hidup nggak akan dalam victory, pasti kalah melulu. Selama jiwa kita tuh nggak mau ditundukkan oleh roh kita. Selama jiwa kita nggak mau kita. ditundukkan sama roh kita Ya. jadi melanggar hukum roh terus yang kemarin, yang divine law kemarin. Ya. Gitu. Nah cuman masalahnya gini, seringkali ketika orang ini udah melakukan dosa, ada dua respon orang ketika bertobat. Bertobat itu ada, kalau dari bahasa aslinya ada dua. Satu, pertobatan yang benar-benar dia dari hati, yaitu metanoia. Pertobatan yang dari hati itu fokusnya kepada Tuhan. Jadi kalau saya kasih gambaran dari frekuensi ini, bertobat yang benar adalah ketika kita salah jalan ada di bawah sini, kita sadar, oh kita harus balik kepada Tuhan, baliknya ke atas. Fokusnya pertobatan yang benar, balik kepada Tuhan. Ya. Itu namanya metanoia. Tapi ada pertobatan yang kedua namanya, saya ada catat nih sebentar. Pertobatan yang kedua ini metamelomai, bahasa Yunaninya. Metamelomai ini penyesalan karena cuman kegap aja. Misalnya contohnya gini. Ada suami misalnya affair, selingkuh. Ketahuan sama istrinya. Begitu ketahuan sama istrinya diomel-omelin ribut dan terus karirnya berantakan bla 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 dan segala macam. Nyesel dia. Tapi nyesel karena ketahuan doang, tapi begitu nanti kagak ketahuan, dia bisa kumat lagi melakukan yang lagi. Makanya kalau pertobatan cuman masalah perubahan perilaku, itu tetap akan nge-trap kita di sini. Nah, kebanyakan bedanya kita di dalam Tuhan, yang Tuhan mau pertobatan kita itu fokusnya kepada Tuhan, balik ke Tuhan. Bukan cuman perubahan perilaku kita. Cuman kan memang begini kalau kita ngomong tentang dosa ya, ketika orang itu kita ngomongin, kamu tuh hidup kamu tuh udah dosa, nyasar. Seringkali orang ini susah untuk di ngomongin, akhirnya dia malah mencari kubu, mencari pembenaran ke kanan ke kiri. Jelas-jelas padahal hati nurani dia udah tahu dia ini salah. Sering nggak kita ketemu sama teman-teman kayak begitu? Kenalan atau siapapun, kita udah tahu dia nyasar, dia berbuat dosa, tapi bukannya dia kembali kepada kebenaran yaitu firman Tuhan, tapi dia malah mencari pembenaran. Makanya hidupnya tidak pernah victorious, hidupnya terus ada di dalam trapnya si iblis ini. Makanya sekali lagi, mungkin agama mengajarkan, mungkin yang lain itu mengajarkan perubahan perilaku. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, Tuhan gak mau kita cuman sekedar berubah perilaku, tapi kita sadar, fokusnya kembali kepada Tuhan. Karena buat apa misalnya kita berubah perilaku, tapi kita masih ke-trap di bawah di sini. Buat apa? Tinggal tunggu waktu, itu seperti bangun rumah di atas pasir. Tinggal tunggu nanti turbulence yang berikutnya, pasti kita akan kena lagi. Makanya buru-buru begitu habis bertobat, langsung minta Tuhan pimpin, balik lagi cari firman Tuhan, cari mentor, cari komunitas, balik lagi ke kebenaran firman. Kalau nggak akan bisa. Memang akibat dari kita fokusnya kepada Tuhan, akhirnya buah-buah dari pertobatan itu adalah perbuatan yang baik. Perubahan perilaku itu adalah akibatnya, tapi itu bukan fokusnya. Ya. Jadi kita jangan bingung kalau misal teman-teman di sini ngelihat teman-teman, misalnya ada teman kita yang hidupnya suka nyolong misalnya. Waktu kita ngomongin tentang kebenaran mungkin dia nggak nyolong lagi, tapi selama dia tidak mengenal Tuhan, tinggal tunggu waktu, dia akan jatuh lagi Ke sesuatu yang lain. kepada sesuatu yang lain, karena dia masih ke-trap di frekuensi bawah, di debu dan tanah itu. Justru begitu kita ngomongin dia bertobat, supaya dia mengalami kemenangan dalam hidup dia, perkenalkan Tuhan langsung. Makanya Tuhan bilang gini, jadikan semua bangsa muridku.
baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan gak pernah minta kita mengkristenisasi orang-orang loh. Tuhan bilang agar kita dimuridkan dan memuridkan orang. Karena yang bisa memerdekakan setiap orang itu adalah kebenaran firman. Bukannya sekedar perubahan perilaku. Tapi ketika dia mengetahui kebenaran firman, makanya di sini yang udah dapat pengajaran ini kan di sini kayak pemuritan. Begitu kalian dapat kebenaran ini, muridkan lagi yang lain. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kira-kira seperti itu sih Oke, itu baru pembukaan ya. Pembukaan. Baru pembukaan. Ya kalau kita mau ngomong lagi juga tadi misalnya tentang dosa. Ada dua respon orang. Kalau kita mau lihat contoh dari murid Tuhan Yesus saja. Dua-dua murid Tuhan Yesus kita lihat si Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia bertobat. Akhirnya kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan pakai Petrus. Dahsyat setelah itu. Tapi si Yudas kita tahu dia menyesal juga. Sama bikin kacau juga kan sama Tuhan kan. Tapi dia cuman menyesal karena dia merasa perilaku dia salah. Dia nggak kembali kepada Tuhan, ujung-ujungnya kan dia mati bunuh diri. Akhirnya dia lead-nya kepada kematian. Tapi Petrus segimanapun berdosa, dia menyangkal Tuhan, tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, lead-nya Tuhan pakai dia luar biasa. Dia ketemu dengan destiny-nya. Makanya saya bilang di sini, jangan waktu kita mau bertobat fokusnya cuman, oh tadinya gue ngerokok, gue gak merokok lagi. Oh tadinya gue judi, sekarang gak judi. Jangan, begitu kita sadar kita berbuat salah, langsung seperti anak bungsu, jangan ketrap di kandang babi, balik langsung ke rumah Bapak. Baru di situ terjadi pemulihan. Jangan tetap ada di situ maksud saya. Kira-kira begitu. Oh ya, saya satu keinget lagi, sorry. Ada lagi saya catat di sini respon yang bagus juga untuk pertobatan adalah Daud. Kita tahu Daud itu betapa brengseknya kan, bajingannya kayak gimana kita tahu. Tapi waktu Tuhan kirimkan nabi siapa tuh? Nabi Nathan ya. Nabi Nathan Tuhan kirimkan kepada Daud, respon Daud dia langsung bertobat. Iya. Dia nggak pakai alasan cari pembenaran. Oh iya begini. Dia nggak, dia langsung bertobat. Makanya walaupun dosanya segimana parah, benar-benar Tuhan bisa pulihkan. Saya mau ngomong sama teman-teman di sini, waktu saya ngomong begini bukannya melegalisasi dosa, tapi segimanapun teman-teman semua di sini terpuruk dalam dosa, selama kalian mau kembali kepada Tuhan, pintu pertobatan itu, pemulihan itu Tuhan pasti kasih, nggak mungkin enggak. Jadi jangan fokus cuman biarkan firman Tuhan yang memerdekakan kita. Biarkan firman Tuhan memerdekakan. Ya. Gitu. Dan mungkin malam ini kita juga mau bahas juga tentang itu ya. Kalau kita ngomong tentang victorious life, kalau kita ngomong keselamatan seringkali kita kalau nanya sama orang, keselamatan itu kayak gimana sih? Kebanyakan cuma ngomong tentang kayak surga dan neraka ya. Saya dulu pernah ada baca satu ayat dibilang gini, apakah hidup yang kekal itu? Tuhan bilang, hidup yang kekal itu pada waktu kita mengenal bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar. Hidup yang kekal itu kalau kita lihat di frekuensi ini, pada waktu kita sadar bahwa balon ini cuma bisa terbang oleh gas helium, di titik sini sebenarnya kita mulai berjalan dalam kekekalan. Karena benar-benar jalan nih balon naik ke atas sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Dan kapan dimulai hidup yang kekal? Pada saat kita mulai memutuskan mau mengenal Tuhan. Karena kebanyakan kita berpikir keselamatan itu Tuhan ngomongnya cuma buat nanti, kehidupan kekal cuma ngomongnya nanti. Oh nanti happy-nya cuma nanti di surga doang. Di surga, ya. Makanya kebanyakan kita menganggap semua kekalahan demi kekalahan yang kita alami dalam hidup ini sebuah ya wajar, ya itu lagi tipuan dari si iblis. Kalau buat saya ya, dia sudah mati buat kita supaya hidup kita victorious dalam, bukannya nanti di sorga doang loh, tapi mulai dari hari ini, dari malam ini. Saya nggak tahu seberapa banyak di sini yang mengalami pergumulan saat ini, tapi kebenaran adalah kalau kita mulai sadar bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, Dia mau sebenarnya setiap kita itu hidup dalam kemenangan. Setiap hari, mulai dari hari ini. Karena kemenangan itu udah Dia yang sediakan.
Bukannya nanti, tapi dari sekarang. Contohnya, kalau misalnya kita mengalami pergumulan gampangnya finansial misalnya, jangan kita berpikir itu cuman sekedar karena memang Tuhan izinkan doang gitu loh. Memang sebenarnya Tuhan juga nggak mau. Tapi Tuhan maunya kita belajar lewat keadaan itu. Tuhan maunya sebenarnya sama gini loh, sama seperti ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka bertemu dengan raksasa itu. Raksasa itu bukan ditujukan untuk mengalahkan mereka, bukan. Raksasa itu ditujukan untuk ditaklukkan gitu loh. Jadi waktu kita terima Tuhan, jangan kita malah pity party gitu atau punya victim mentality yang kita rasa gini, ya udahlah kalau dia mungkin nasibnya bagus, hidupnya diberkati, hidup keluarganya bahagia, badannya sehat, semuanya kayaknya enak-enak. Enggak. Tuhan mau kasih tanah perjanjian itu untuk semuanya. Cuman masalahnya kita ini cara pandangnya seperti bagaimana? Apakah kita bisa memandang seperti Tuhan memandang? Bahwa setiap raksasa itu harus kita taklukkan? Atau kita melihat raksasa itu malah yang makan kita seperti 10 pengintai itu? Iya kan? Kalau kita bisa ngerti waktu kita terima Tuhan, balon ini diisi oleh gas helium. Siapa yang bisa nurunin gas helium? Tuhan bilang kalau Tuhan yang mau angkat, siapa yang turunin? Gak ada yang bisa. Ya. Jadi ketika kita terima Tuhan, kita bukannya menyangkal keadaan, bukan. Contoh, kemenangan yang saya ngomongin ini malam ini tentang kayak begini. Contoh seperti ini. Bukannya setelah kita kenal Tuhan, kita bilang, oh oleh bilur-bilur Tuhan, saya sudah sembuh. Jadi kalau badan kita sakit, kita menyangkali keadaan, kita bilang kita kagak sakit. Bukan begitu sebenarnya. Tapi kita mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan. Contohnya gini, biar teman-teman ngerti. Misalnya teman-teman di sini punya tanah, ada satu tanah atau punya satu rumah, tanah yang tidak terpakai lah gitu misalnya. Pengertian teman-teman bahwa tanah itu adalah punya kalian yang punya sertifikatnya, pengertian itu seharusnya membuat kalian yakin bahwa yang punya kuasa atas tanah itu adalah kalian sebagai pemilik sertifikat. Ya karena kita yang pegang sertifikatnya. Secara hukum kita yang hukum kita yang pegang sertifikatnya. Ya. Tapi kalau misalnya ada preman atau pemukim liar dia masuk ke dalam situ ke tanah kita, apakah kita belaga masuk ke tanah kita tutup mata, kita bilang, oh nggak ada preman, saya nggak ngelihat ada preman, karena tanah ini udah punya saya. Bukan kan? Yang kita lakukan adalah kita tahu preman ini masuk ke tanah kita, tapi karena kita mengerti bahwa kita yang punya sertifikat, kita punya kuasa untuk telepon polisi atau untuk panggil pihak berwajib untuk usir preman ini. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi maksud saya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, hidup kekekalan ini yang bersama dengan Tuhan, itu apa? Waktu teman-teman sadar karya keselamatan apa yang Tuhan berikan, otoritas apa, kuasa apa yang ditaruh di dalam kita, sertifikat apa yang Tuhan kasih di dalam kita, bahkan Tuhan bilang roh yang ditaruh di dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Harusnya loh ketika ada penyakit mau datang, bukan kita bilang oh saya nggak ada penyakit atau kita takut sama penyakit, bukan. Kalau ada preman masuk ke tanah kita kan bukannya kita malah takut sama preman ini kan, bukan kan? Ya. Harusnya kita kalau kita yang punya sertifikat kita ngusir dia. Jadi ketika ada penyakit datang, kita bisa berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kamu gak punya kuasa atas hidup saya. Pergi kamu. Mau penyakit, ataupun masalah finansial. Tuhan Yesus karena dia tahu posisi dia itu seperti apa, ketika kasih makan 5.000 orang gampangnya. 5 roti 2 ikan gak akan cukup buat 5.000 orang. Tapi karena dia tahu kuasa apa yang ada di dalam dia gak terintimidasi sama keadaan, tapi dia mengucap syukur. Makanya setan itu berusaha nge-trap kita di sini. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita lagi dibawa sama Roh Kudus ke atas. Begitu kita keluar dari frekuensi debu dan tanah ini, firman Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, jangankan kecil-kecil, pindahin suruh gunung tenggelam aja terjadi. Jadi kalau teman-teman di sini mengalami pergumulan apapun, mau finansial, hubungan keluarga yang tidak baik, sakit penyakit,
Bagian kita bukan untuk terintimidasi sama itu. Kita punya kuasa, perkatakan kepada keadaan. Bukannya kita menyangkal keadaan ya. Bukannya kita nggak punya uang, kita bilang, oh enggak, saya punya uang. Bukan. Tapi kita bisa berkata kepada keadaan bahwa keadaan ini, raksasa ini tidak punya hak untuk mengintimidasi saya. Karena semuanya udah lunas dibayar di kayu salib. Gitu kira-kira. Itu untuk yang keselamatan hidup yang kekal. Oke, sekarang masuk ke intinya victorious life nih. 3 tahap keselamatan yang tadi Willy bilang mau share ke kita. Ya, 3 tahap keselamatan. Jadi saya ulang tadi sekali lagi ya. Keselamatan itu cuma 1. Ingat aja cuma 1. Jadi kalau banyak yang ngomong ada keselamatan lewat cara lain, nggak ada. Cuma 1 lewat Tuhan Yesus doang. Kenapa cuma 1? Karena dia yang punya sorga. Nggak ada jalan lain, cuma lewat dia, cuma 1. Dan itu kasih karunia. Jadi bukannya kita peroleh dengan kekuatan kita, enggak. Itu kasih karunia, terima, tapi terimanya dengan iman. Tapi selanjutnya lagi, iman tanpa perbuatan mati. Artinya setelah kita terima itu dengan iman, mulai bergerak. Nah, kita masuk ke 3 tahap keselamatan. Yang pertama ada namanya justifikasi. Justifikasi ini adalah pembenaran di roh. Tadi saya bilang sama teman-teman di sini, kita ada namanya dosa turunan, Adam dan Hawa. Kalau mungkin teman-teman di sini bingung ya, kan itu kejadiannya udah lama, apa urusannya kita kena dengan dosa turunan, ini apa urusannya? Buat saya, sebenarnya kita udah bahas ini kemarin di fellowship yang kemarin tentang hukum. Ya. Biar gampangnya aja, saya ulang sedikit. Kemarin kita baru ada pemilihan presiden kan, pilpres. Saya sebagai orang tua, ketika saya memilih capres yang mau nomor berapapun pilihan saya, kan saya punya hak pilih. Ya. Anak saya nggak punya hak pilih. Kalau saya salah memilih, anak saya harus menerima konsekuensi dari saya milih capres yang misalnya kalau saya salah pilih gitu loh maksud saya. Iya. Hak pilih yang pertama kali untuk berkuasa dan menaklukkan bumi itu ada di Adam dan Hawa. Kita ini bukan gara-gara kesalahannya dia, kan kita jadi kena turunannya dia, kita tuh kayak anaknya dia gitu loh maksudnya. Iya. Makanya kenapa kita harus lahir baru. Pembenaran secara roh ini namanya justifikasi. Karena kalau Tuhan nggak melakukan pembenaran secara roh ini, secara hukum di Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang udah kehilangan kemuliaan Allah. Secara hukum upah dosa adalah maut. Secara hukum nih, kemarin kalau ingat pembahasan secara roh, frekuensi, balon ini udah kayak balon yang robek-robek. Balon yang robek-robek mau diisi sama udara kayak gimana pun gak akan pernah keisi. Jadi proses justifikasi, pembenaran secara roh, proses lahir baru ini adalah waktu Tuhan turun ke bawah, lewat karya salibnya, dia rubah balon ini jadi balon yang baru, balon yang robek-robek. Itu bagiannya Tuhan. Oke. Bagian kita, respon kita cuman terima. Enak kan? Kita cuman terima doang, gak perlu ada effort apa-apa, cuman terima. Nah itu adalah justifikasi. Dan di justifikasi ini kita ngomong juga tentang perubahan status. Perubahan status ini seperti perubahan status warga negara. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita ini udah dibilang warga negara kerajaan ini nih, dosa. Kerajaan dunia yang jatuh ini. Tapi waktu kita dibenarkan secara roh, kita itu kayak dirubah status kewarganegaraan kita. Kita kayak dikasih cuma-cuma gitu. Ya. Kalau kayak ada orang mau pindah warga negara dari Indonesia ke yang lain, mesti bayar urus administrasi ribet-ribet, ini enggak, dikasih cuma-cuma, dikasih. Sekarang kita mau terima enggak? Nah kalau kita terima, kita akan diubahkan. Roma 6 ayat 22 mengatakan gini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan kepada kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi justifikasi itu merubah status kita yang tadinya hamba dosa di sini, kita dirubah menjadi hamba Allah. Oke. Belum jadi anak Allah nih. Masih dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itu dijustifikasi. Dan di sini mungkin teman-teman pikir
karya salib Tuhan Yesus kan itu terjadinya 2000 tahun yang lalu. Kok saya terima Tuhan bisa mengalami efek dari karya keselamatan? Karena Tuhan melakukannya di roh. Di roh itu yang terjadi ada 2 zona waktu. Zona waktu yang pertama namanya kairos, yang kedua kronos. Kronos adalah waktu yang kita hadapi sekarang, waktu yang berurut. Tapi kairos di luar zona waktu. Jadi ketika Tuhan melakukan proses justifikasi ini, karya keselamatan, dia melakukan dalam kairosnya dia. Ya. Jadi memang berlaku di luar waktu yang berurut ini sebenarnya. Makanya kalau kita terima, efeknya kita masih dapat sampai hari ini. Dan sekali lagi, proses perubahan status ini karena sekali lagi Tuhan itu dari awal mau punya persekutuan dengan kita. Dulu dia ada persekutuan gara-gara dosa, kita terputus dari dia karena karya salib Yesus. Dia mau mengembalikan persekutuan kita lagi dengan dia. Nah, jadi sekali lagi respon kita waktu Tuhan udah benarkan, respon orang banyak macam. Ini yang menyebabkan sedikit sekali orang yang nyampe ke tahap keselamatan yang kedua, yaitu sanctification, pengudusan. Sebelum kita masuk ke sanctification, saya ada satu video, boleh gak kita mainkan dulu ya? Ya. Satu video yang mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang justification ini. Ya, silakan. Minta bantuannya ya, multimedia. Tabernakel atau kemah suci Tuhan yang memiliki arti tempat kediaman dalam bahasa Ibrani, tempat Tuhan berdiam bersama umatnya, dan perabotan yang ada di dalamnya menggambarkan cara Tuhan berhubungan dengan kita. Setelah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan memberi mereka instruksi yang terperinci tentang cara membangun kemah suci ini. Ketika selesai terbangun, lalu Tuhan turun berdiam di tabernakel itu dalam rupa pilar awan, dikelilingi tirai yang memisahkan tabernakel dari seluruh perkemahan umat Israel lainnya. Di halamannya terdapat perabotan terbesar di tabernakel ini: mezbah korban bakaran, kotak kayu yang dilapisi tembaga. Mezbah ini berbentuk persegi, berukuran panjang sekitar 2,3 meter, dengan lebar 2,3 meter juga, dengan tinggi sekitar 1,4 meter. Rongga ruang di dalamnya memungkinkan imam untuk memasukkan bara. Di atasnya terdapat kisi-kisi tembaga, tempat diletakkannya korban bakaran. Tanduk di setiap sudut mezbah. 4 gelang tembaga di bawah rusuk mezbah yang memungkinkan dimasukkannya tiang pengusung ketika umat Israel harus mengangkut mezbah itu. Antara mezbah dan kemah pertemuan terdapat nampan tembaga, tempat para imam membersihkan tangan dan kaki mereka sebelum mempersembahkan korban dan masuk dalam tenda. Pada bagian dalam tenda terdapat unsur paling terkenal dari tabernakel, yaitu menorah. Kaki dian 3 cabang menjulang di setiap sisinya, dengan total 7 cabang dian. Kaki dian yang terbuat dari emas murni ini memiliki berat sekitar 34 kg. Setiap cabangnya itu memiliki cangkir kecil yang akan diisi minyak oleh imam. Tiap cabang memiliki bentuk kelopak bunga di bagian porosnya. Menorah ini hanya punya satu fungsi, yaitu sebagai satu-satunya sumber cahaya di dalam tenda, cahaya abadi yang tidak akan pernah padam. Juga di dalam tenda terdapat meja kayu berlapis emas, yang mana di atasnya harus selalu ada roti sajian. Roti sajian ini melambangkan kerinduan Tuhan untuk selalu bersama umatnya. Dupa bakaran harus terus menyala pada altar. Instruksi jelas dari Tuhan kepada imam untuk menjaga dupa terus menyala tiap saat pagi dan petang. Tabir memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus. Altar dupa dan roti sajian semua berada di ruang kudus, di luar tabir ini. Sama seperti tabir yang menutupi kemah pertemuan, tabir ini berwarna biru
ungu dan merah tua dengan gambar malaikat kerub. Di balik tabir di bagian ujung tabernakel, di sanalah tabut perjanjian berada. Tabut perjanjian adalah kotak kayu yang dilapisi emas dengan panjang hampir 1,2 meter, lebar dan tingginya sekitar 70 cm. Sama seperti mezbah korban, tabut ini memiliki gelang dan kayu pengusung agar umat Israel bisa mengangkutnya kala mereka harus bergerak pindah. Di dalamnya terdapat 2 loh batu, 10 perintah Allah yang diukir oleh jari Tuhan sendiri, yang kemudian hari berisi juga roti mana dan tongkat Harun untuk peneguhan keimaman Harun. The mercy seat atau tutup pendamaian yang menjadi bagian penting di hari raya Yom Kippur atau hari raya penebusan. Di tiap ujungnya berdiri kerub yang saling berhadapan dengan sayap terbentang. Penutup ini terbuat dari emas murni. Imam akan menaburi tutup pendamaian ini dengan darah korban sebagai pelambang dosa umat yang ditutupi untuk 1 tahun ke depannya. Hanya imam besar yang bisa melihatnya. Tutup pendamaian adalah simbol kunci penebusan dosa, bahwa Tuhan akan mengampuni umatnya walau korban harian di mezbah selalu diperlukan untuk pembayaran dosa, namun hanya melalui tutup pendamaianlah tepat pada hari penebusan dosa dapat dihapuskan. Sementara imam harus melakukan pengorbanan ini berulang-ulang kali, seorang sosok mempersembahkan nyawanya sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya. Ketika Yesus Sang Mesaya wafat, dia menaburkan darahnya sendiri di hadapan Tuhan, membayar penebusan sekali untuk selamanya. Bagi semua yang percaya padanya, Yesus menguduskan dan memurnikan kita dan memungkinkan kita secara sah untuk mendekati tahta Tuhan yang Maha Kudus. Dia membelah tabir yang memisahkan antara Tuhan dan umatnya. Tuhan berdiam di antara umat Israel melalui kemah suci. Dan saat ini, lewat pengorbanan Kristus, Dia tinggal di dalam kita, umatnya, melalui Roh Kudus. Dari video tadi itu, saya melihat satu hal betapa rumitnya ya pada zaman itu untuk mendapatkan penebusan dosa. Iya. Yang padahal pada waktu itu juga sebetulnya bukan penebusan ya, itu dosa yang ditutupi saja ya. Ditutupi aja. Betul kan konsepnya? Nah, itu kenapa muncul yang tadi saya pertanyakan itu. Iya. Banyak orang merasa kalau dia udah Kristen, Tuhan udah hanya terima Tuhan Yesus, ya udah hidup suka-suka aja gitu loh setelah itu, dan menganggap keselamatan ini suatu yang murah. Padahal pada zaman itu apa yang mereka harus lakukan untuk mendapatkan cuman 1 tahun penebusan kan itu kan. Ketika imam masuk di Yom Kippur, mereka mendapatkan cuman 1 tahun dan mereka harus melakukan tiap tahun terus-terusan. Dan kita yang notabene udah dibayar sama Tuhan Yesus, kita menganggap ya memang survei udah membuktikan di Alkitab kan udah bilang ada 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali, itu pun bukan umat Tuhan, orang Samaria ya atau siapa itu yang balik. Jadi memang begitu memang. Seberapa dari kita yang benar-benar bisa ngucap syukur, saking itu kasih karunia dan anugerah, seberapa dari kita yang benar-benar mau berterima kasih sama Tuhan. Kan Tuhan bilang abis kita terima anugerah itu, justifikasi itu. Ada ayat yang di Wahyu 3:20 tuh gambar yang Tuhan Yesus ketok, dia mau masuk ke dalam pintu. Kita mau izinkan nggak dia masuk ke dalam hati kita? Seringkali kita seperti kayak 10 orang kusta yang disembuhkan itu, begitu udah dapat jawaban doa, udah kayak udah diselamatkan, ya udah bye-bye Tuhan. Ya. Misalnya kita ngalamin masalah finansial, begitu semua masalah finansial kita selesai, ya udah. Waktu lagi ada masalah kita cari Tuhan, waktu kita lagi sakit cari Tuhan, waktu kita ngalamin masalah apa kita cari Tuhan. Begitu masalah itu selesai, apakah
kita termasuk satu orang yang kembali nggak nih untuk mengucap syukur? Seringkali enggak. Nah, tapi bersyukur kalau kita bisa menjadi satu orang yang balik ke Tuhan dan bilang, Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Saya mau kenal Tuhan lebih lagi. Siapa namanya, Henok, kita tahu dia diangkat sama Tuhan karena dia berjalan sama Tuhan 300 tahun. Sebenarnya kita nggak perlu kayak Henok sih sebenarnya sampai 300-an tahun. Secepat begitu kita habis terima anugerah ini, kita masuk langsung ke tahap kedua, pengudusan, sanctification. Langsung kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya buka pintu hati saya, yang Roma 12 ayat 1 sama ayat 2 dikatakan, karena kemurahan Allah aku minta, Paulus bilang, supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Waktu kita ngundang Tuhan masuk ke dalam kita, dia ada di dalam kita, di dalam sini nih. Tadi kan kalau kita ngelihat gambaran tentang kemah tabernakel tadi, itu terjadi loh sebenarnya benar-benar sekarang. Kalau di zaman perjanjian lama dulu itu memang bentuknya kayak gitu. Tapi Tuhan bilang kalau zaman dulu Tuhan dikasih hukumnya di loh-loh batu. Di sekarang ini Tuhan bilang, aku menaruh hukumku nggak di loh batu tapi di dalam loh hati kita. Dalam hati kita. Bayangkan kalau kita nggak mau connect sama Tuhan. Tadi lihat nggak di tabut perjanjian, di dalamnya ada 2 loh batu, ada tongkat Harun dan mana, ditutup sama tutup mersisit, ada kerup 2. Itu kan kerup itu ngelihatnya kan ketutup pendamaian. Ya. Yang mana sebenarnya pendamaian ini kita tahu itu sekarang dikerjakan sama Yesus sebenarnya, sama Tuhan Yesus. Ya. Bayangin kalau misalnya tidak ada tutup pendamaian itu, berarti yang dilihat itu adalah apa? Hukum. Oke. Ya. Hukum yang kalau tanpa tabut perjanjian tadi nggak ada tutupnya, berarti kan yang kelihatan 2 loh batu, ya. Mana sama itu kan tongkat Harun ya. Makanya kalau kita nggak mau buru-buru undang Tuhan dalam hidup kita, kita jadi mesti berusaha dalam hukum maut ini nih, hukum gravitasi yang Paulus bilang, aku tahu berbuat baik tapi tubuh ini kok maunya berbuat yang sebaliknya. Susah, makanya kenapa buru-buru begitu abis kita terima anugerah dari Tuhan, justifikasi, langsung masuk ke pengudusan, undang langsung Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Biar benar-benar dia yang bantu kita dalam proses pengudusan ini. Yang tadi saya bilang, kudus itu bedakan dengan suci ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada kebolak-balik, oh kalau dia kudus, dia suci atau mulia. Kudus itu artinya dipisahkan. Beda sama suci. Suci itu atau mulia itu memang glorinya dari Tuhan. Itu kondisi di mana memang frekuensi tinggi. Ya. Kalau kita ngomong dari diagram frekuensi ini. Tapi kudus itu artinya dipisahkan. Waktu kita mengalami proses yang kedua, pengudusan, itu Tuhan lagi pisahin kita. Ya. Waktu kita undang Tuhan ke dalam hati kita, kan Tuhan bilang gini, ada firman Tuhan bilang di Roma 8 ayat 14. Tadi kalau di justifikasi kita berubah status dari hamba dosa jadi hamba Allah. Di sanktifikasi ini di Roma 8 ayat 14 bilang gini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita mau naik status lagi nih sebenarnya, dari hamba mau jadi sahabat, mau jadi anak Allah, biarkan kita undang Tuhan dan pimpin roh Allah masuk ke dalam diri kita. Kalau enggak kita ketrapnya cuma di bagian hamba doang. Dan enggak heran kalau posisi kita cuma hamba, Tuhan bilang ya kamu taunya terbatas. Karena rahasia itu cuma dibukakan ke sahabat dan anak. Dan ke anak gitu loh. Iya. Dan di Roma 8 ayat 17, ketika kita mau jalankan proses pengudusan ini, Roma 8 ayat 17 bilang gini, dan jika kita adalah anak, kita juga ahli waris. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Nah jadi saya keinget, wah kalau ngalamin proses pengudusan ini kayaknya berat ya, mesti pikul salib, sangkal diri dan segala macam. Sebenarnya berat itu tipu daya iblis lagi. Kalau kita ingat kisahnya Elia waktu dia habis ngelawan Nabi Baal, ya. Dia kondisinya dikejar-kejar sama Isabel ya kalau nggak salah itu, dia rasanya kayak lemes. Tapi satu kali dia didatengin sama malaikat, dikasih ada roti, dan kita tahu dia berjalan 40 hari makan roti itu.
untuk pergi ke tempat yang titik yang Tuhan suruh. Tuhan bilang gini, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia. Waktu kita undang Tuhan ke dalam hati kita, dia kasih diri dia sendiri loh, Iya. untuk makan bersama dengan kita. Makanya kenapa ketika kita undang Tuhan, pengudusan yang dari Tuhan ini akan membuat kita mendapat makanan yang benar-benar makanan. Mungkin teman-teman di sini pikir ngomongan saya ini klise ya, cobain. Mungkin teman-teman di sini bingung kalau baca firman, kenapa kok baca firman kayak nggak ngerti ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Karena itu belum dicerna. Ya. Tapi ketika makanan itu dicerna, itu akan menjadi energi. Kalau kita makan nasi itu dicerna jadi energi yang bikin badan kita bisa ini. Waktu kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita, benar-benar Dia yang akan makan bersama dengan kita di hati kita ini. Ya. Sehingga ketika kita baca firman, firman itu menjadi rema. Lihat deh orang yang hidupnya dapat rema, itu unstoppable sebenarnya. Kalau kita dapat rema aja, satu ayat itu jadi rema yang kuat dalam hidup kita. Jadi gini, keselamatan cuma satu dari Tuhan, satu jalan. Kita terima itu sebagai kasih karunia, terima dengan iman. Dengan iman kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita, sehingga kita ketika kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, kita makan dengan Dia. Setiap firman yang kita makan menjadi rema. Dengan rema itu baru kita bisa melakukan perbuatan demi perbuatan yang dahsyat sama Tuhan. Ya. Kenapa banyak orang susah sekali untuk melakukan perbuatan yang dahsyat sama Tuhan? Karena dia nggak dapat rema. Jadinya cuma ikut-ikutan doang. Kalau dia cuma ikut-ikutan doang, tinggal tunggu waktu, lama-lama dia akan capek. Ya. Tapi kalau dia undang Tuhan, dengan iman dia undang Yesus masuk ke dalam hati, dia makan, dia dapat rema. Rema ini jadi kayak roti hidup yang seperti Elia bisa berjalan 40 hari unstoppable. Begitupun kita berjalan dalam proses pengudusan ini unstoppable sebenarnya. Tapi kita mesti dapat rema. Baru dengan rema itu kita melakukan perbuatan iman. Perbuatan yang benar-benar penuh dalam ketepatan. Tapi kalau nggak dapat rema, mau ngelakuin firman males pasti. Jangankan ngelakuin firman, datang ke persekutuan kayak begini juga males di hari kerja. Siapa yang mau? Ya. Tapi kalau kita dapat rema, nah itulah gunanya iman. Seringkali kita pakai iman buat ngatur-ngatur Tuhan. Karena kita pakai iman gini, oh dengan iman saya perkatakan, saya tahun ini target perusahaan saya mesti mencapai sekian. Dengan iman saya bisa melihat, pokoknya yang kita puasin dengan iman tuh keinginan daging sebenarnya. Padahal bukan. Dengan iman, tujuannya Tuhan kasih kita iman itu adalah untuk menangkap kemauannya Tuhan. Setelah kita menangkap kemauannya Tuhan, kita baru bisa jalan. Jadi iman itu untuk mengerti hatinya Tuhan, bukannya untuk ngatur-ngatur Tuhan sebenarnya. Yang jadi salah kaprah, kita pakai iman ini tidak pada tempatnya, kita pakai lebih untuk memuaskan keinginan daging. Ya. Akhirnya hidup kita nggak pernah mencapai yang Tuhan bilang. Katanya Tuhan bilang mau jadiin kepala dan bukan ekor. Katanya mau berjalan from glory to glory. Karena imannya kita salah pakai, nggak pada tempatnya. Seperti bangku ini mestinya kita pakai buat duduk, tapi kita pakai malah buat yang lain, bukan buat tempat duduk. Iman itu adalah untuk menangkap, untuk mendengar suara Tuhan. Memang bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan kalau tidak dengan iman? Harus mengerti dengan iman. Ya. Karena kita nggak pernah mau bergerak dengan iman, kita akhirnya di-lead by perasaan. Karena akhirnya kita selalu ngandalin perasaan dulu. Padahal perasaan kita nggak pernah menyelamatkan kita. Kita selalu kalau hidup cuman di-lead sama perasaan. Perasaan juga berubah-ubah. Perasaan berubah-ubah. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Ya. Padahal perasaan yang kalau kita benar-benar mau pikirin itu bukan perasaan kita. Yang menyelamatkan kita itu perasaannya Kristus kok. Ya. Karena Kristus punya perasaan sayang sama kita, perasaannya Dia itu yang benar-benar paling penting untuk kita utamakan, bukan perasaan kita. Ketika kita mengerti perasaan Dia dengan iman, baru perasaan kita ini ngikutin apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Jadi kalau kita sampai hari ini buat baca Alkitab, lagi ngamut, lagi perasaan gua ngamut. Buat ibadah, perasaannya lagi nggak mau, nggak akan kemana-mana. Itu jebakan dari si iblis. Makanya di proses pengudusan ini, sekali lagi,
1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, bukan perasaan kita. Jadi kalau mau mendekat ke Tuhan selalu nyarinya, oh lagi nggak mood, lagi nggak perasaan. Ngomong-ngomong tentang perasaan, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka nggak punya dualisme pikiran kan, nggak ngomong baik dan jahat, untung rugi, capek, enggak. Yang mereka tahu cuman kebenaran doang, cuman satu kebenaran. Ya. Makanya kita tahu kenapa si iblis perlu bikin manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, supaya yang tadinya cuman taunya cuman satu, akhirnya pikiran itu bisa bercabang. Seperti kalau kita suka ngobrol kayak pohon KPK tuh, dari 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 256, dan seterusnya. Jadi multiverse. Jadi katanya pilihannya jadi banyak orang. Padahal enggak. Sebelum masuk dalam dosa, pikiran manusia cuma ada satu, hidup di dalam kebenaran. Ya. Gara-gara jatuh dalam dosa, kita cuma cari pembenaran aja. Dan pembenaran sekali lagi nggak pernah memerdekakan kita. Dan caranya, bagaimana caranya untuk kita bisa ngelewatin proses pengudusan ini? Ibrani 12 ayat 2 King James Version katakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi yang memulai dan mengakhiri iman kita, ya Tuhan Yesus. Jadi teman-teman bayangkan aja, iman itu seperti kayak pesawat terbang. Iman seperti kayak pesawat terbang yang Tuhan kasih. Tuhan Yesus kita jadikan pilotnya. Kita jadi co-pilotnya aja. Sepakat aja sama pilotnya. Ya. Yang jadi masalah, kita selalu mau jadi pilot atas iman kita. Akhirannya kita nggak pernah naik kemana-mana, proses sanctification-nya nggak bergerak. Kalau kita sudah mulai seperti pesawat terbang tadi ya, anggaplah iman itu seperti pesawat terbang, kita undang Yesus menjadi benar-benar, memang firman Tuhan katakan dia yang memulai dan mengakhiri, kita jadikan dia pilotnya, pasti nyampe tujuan. Kita jadi co-pilotnya yang sepakat sama dia ngelakuin. Cuman memang sekali lagi pesawat ini butuh bahan bakar. Makanya kenapa ada 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh, ada minyak. Minyak ini ngomong ketaatan kita. Tadi kan kita lihat di kemah tabernakel harus ada mesbah korban bakaran. Kenapa harus ada dupa wangi-wangian? Kita mau sanctification tapi nggak pernah ada mau potong kedagingan kita, nggak pernah mau sangkal diri, pikul salib, nggak akan bisa. Ya. Nggak akan bisa. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 8, singkatnya biar nggak buang waktu, udah makin ini. Dikatakan gini, kepada imanmu tambahkan kebajikan. Inilah perbuatan iman. Yang Tuhan bilang tambahkan kebajikan. Tambahkan habis kebajikan, tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Baru setelah kita tambahkan perbuatan ini, kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mau melakukan proses sanctification ini, nggak mau melakukan perbuatan iman yang tadi disebutkan, di 2 Petrus 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan gini, tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Jadi kita jelas, kalau kita ngelihat orang nggak mau sangkal diri, pikul salib, nggak mau lakukan proses pengudusan, kita sering lihat nggak sih, kok orang ini udah gereja lama ya, tapi ayat firman Tuhan aja begini aja nggak ngerti-ngerti ya, kok dia nggak melakukan apa-apa ya dalam hidup dia. Tuhan udah bilang kalau kamu nggak mau benar-benar melakukan sanctification ini, kamu pasti jadi buta dan picik. Makanya Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh di ayat ini supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Buat kita yang nggak mau tersandung, lakukan sanctification ini. Dan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Sekarang siapa di sini yang mau masuk kerajaannya Tuhan? Kita semua dong. Kalau nggak mau ngapain kita ada di sini? Sia-sia semuanya. Iya kan? Ya. Kita semua pengen masuk ke dalam kerajaan kekal. Jadi kalau Tuhan ngasih kita sesuatu walaupun itu mustahil, lakukan. Karena itu yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa. By the way, justifikasi menyelamatkan kita dari hukum dosa. Sanktifikasi menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Tipu daya, kuasa dosa itu tipu daya iblis maksudnya. Maksudnya gini, justifikasi itu seperti anak kecil dapat sertifikat,
Sanktifikasi itu adalah kalau anak kecil ini nggak mau belajar, dia nggak ngerti kekuatan sertifikat, dia akan jadi anak kecil yang dibodohi orang aja. Ya. Dia punya sertifikat, tapi dia tetap jadi budak, ngerti nggak maksudnya? Sanctification adalah proses belajarnya, supaya kita ngerti kekuatan apa yang kita punya di dalam Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau di justification itu kita forgive from sin, Ya, kita diampuni. hukum dosa. Ya, dari by hukum law. dosa. Kalau sanctification itu kita overcome. Jadi kita learn Ya, menang atas kuasa dosa. Ya. Ya sekarang kita nanya, siapa orang yang paling gampang dibohongin orang? Orang yang bodoh kan? orang yang ngerti hukum. Orang yang bodoh, yang nggak ngerti Ya. hukum, orang yang bego karena nggak ngerti. Ya. Makanya dikatakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Iya. Nah, sanctification ini sebenarnya lewat proses hidup kita, Tuhan mau ajarin kita jadi ngerti gitu loh. Iya, mau Jadi ajarin kita untuk jadi mengerti. mengerti, tapi kalau Tuhan suruh, walaupun itu mustahil, lakukan. Contoh, kayak waktu Tuhan suruh Nuh bikin bahtera, nggak masuk akal, bikin bahtera di atas gunung ya, nggak ada apa-apa, dia diledekin sama orang. Ya. Tapi kita tahu, Nuh itu bukan diselamatkan dari air bah. Tuhan melihat bahwa dunia itu udah penuh dengan kejahatan. Jadi Tuhan suruh Nuh bikin bahtera untuk menyelamatkan Nuh itu dari kejahatan itu sebenarnya. Iya. Nah jadi mau nggak waktu Tuhan nyuruh kita bikin bahtera, artinya waktu Tuhan nyuruh kita melakukan sesuatu, mungkin secara logika kita ini nggak masuk akal, kita nggak mau, males dan segala macam. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan. Ya contoh kayak hari ini buat saya juga nggak masuk akal sebenarnya duduk di sini ngomong kayak begini. Buat saya ini pun bagian sanctification buat saya. Ya. Bukan saya banget sebenarnya duduk di sini ngomongin tentang beginian. Tapi kalau Tuhan suruh saya duduk di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya Ya. melakukan karena saya tahu ini yang menyelamatkan saya. Iya. Gitu. Kita akan nyampe ke yang ketiga, biar ini ya finalnya. Jadi yang ketiga ini setelah kita diselamatkan dari tipu daya dosa. Jadi kalau kita ngelihat dari diagram frekuensi, sekali lagi, justifikasi itu adalah balon yang robek-robek diganti dengan balon yang utuh. Ya. Tapi balon yang utuh kalau nggak diisi oleh gas helium, dia tetap akan ketrap ada di bawah. Izinkan langsung Tuhan masuk, isi balon ini, jadi balon ini bisa terbang ke atas. Cuman waktu kita izinkan Tuhan masuk, berarti keakuan kita harus dikeluarkan. Karena kalau masih ada keakuan kita, kedagingan kita, Tuhan nggak bisa bawa. Yang bisa bikin balon ini terbang ke atas itu adalah gas helium, bukannya gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksidanya mesti keluarin. Keakuan kita, kedagingan kita keluarin. Cara gampang ngelakuinnya apa? Puasa. Ini sekarang beberapa teman saya lagi melakukan puasa. Kita sama-sama, nanti kalau memang ada yang mau lakuin, kita sama-sama mau lakukan puasa. 21 hari kalau nggak salah nih, beberapa teman saya. Jadi kita sama-sama lakukan, sama-sama berdoa, potong kedagingan, datang ke hadirat Tuhan, masuk, jangan cuman puas di pelataran, masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus. Karena memang secara hukum Tuhan udah kasih glorifikasi, tahap pemuliaan. Pemuliaan itu adalah Tuhan mau bebaskan kita dari kehadiran dosa. Jadi yang pertama dari hukum, yang kedua dari kuasa, yang ketiga dari Dosa. kehadiran dosa itu sendiri. Tuhan mau selamatkan kita dari di roh, Tuhan mau selamatkan kita di jiwa, dan Tuhan mau selamatkan kita di tubuh. Jadi tubuh kita ini nanti akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Kalau yang memang, saya sih sebenarnya berharap banget saya bisa dapat rapture sih sebenarnya. Kalau teman-teman pernah ada yang dengar rapture, Kita akan bahas itu nanti. kita akan bahas itu nanti. Pasti kita akan bahas. Walaupun mungkin ini topik yang buat orang banyak pergumulan ya, perdebatan. Karena itu makanya dari apa yang kita bahas saat ini kita cuma lay down foundation dulu. Kita lagi nanti taruh. satu-satu masing-masing kita akan kita bahas akan lagi. bahas. Jadi rapture jadi untuk tahap glorifikasi dimuliakan itu bisa 2 tahap. Entah kita lewatin kematian dulu atau kita benar-benar diangkat oleh Tuhan. Ya kita mah maunya nggak usah lewat kematian, udah langsung diangkat aja sama Tuhan. Makanya jangan males, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan males-malesan. Kalau teman-teman lihat ya, dalam radar saya aja, hari-hari ini orang yang saya tahu aja banyak yang meninggal dadakan. Jadi jangan berpikir umur kita kayak masih jauh dipanjang di depan. Nggak tahu, umur kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan masih kasih kita hari ini, lakukan yang terbaik. Lakukan benar-benar hidup dipimpin sama Tuhan. Itu 3 tahap itu kira-kira, justifikasi,
sanktifikasi dan glorifikasi. Mungkin kalau ngomongnya ini agak kecepatan karena durasi waktu. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh abis ini mau ngobrol atau ada QR code nanti di scan aja bisa ditanyakan. Ya. Bisa ditanyakan. Tapi nanti detailing kita juga di pertemuan-pertemuan berikut kita akan tetap bahas kok. Kita akan detailing lagi satu-satu. Ini memang masih ngomong secara gambaran besar supaya Secara teman-teman dapat surface doang gambaran. ya. Iya. Oke. Kira-kira itu, Bro. Oke, ada tambahan lain lagi, Will? Mungkin. Udah kayaknya udah kelamaan. Oke, berhubung waktu, tapi izinkan saya juga sedikit ya. Ini mungkin nggak ada tabelnya di sini, tapi sebenarnya saya ada pernah share ke Willy juga satu table tentang 3 tahap keselamatan ini. Iya. Jadi yang justification, sanctification, glorification. Jadi untuk supaya kita nggak rancu ya, bukan berarti keselamatan itu ada 3, tapi ini 3 fase keselamatan. Jadi ketika kita bicara justification itu sudah terjadi in the past, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Sanctification, kenapa ini penting? Karena itu present, itu berbicara kita masih hidup, selama kita masih hidup di dunia, kita akan terus berada di dalam proses di dalam dunia Proses ini. pengudusan. Proses itulah yang disebut dengan sanctification. Pengudusan. Ya. Nah, glorification itu yang terjadi future. Nah, sebenarnya glorification itu mungkin lebih ke Willy pernah kasih saya gambaran begini. Glorification or rapture itu kayak ambil rapot. Hasil rapotnya gimana tergantung dari benar gak? PR kita kerjakan nggak, ulangan kita kerjakan jadi nggak? tergantung dari di sanctification-nya itu ya. Betul. Betul. Ini yang selama ini sekali lagi kalau saya boleh tekankan untuk malam hari ini yang dari dulu sampai umur segini saya baru sadar sebenarnya betapa sanctification itu segitu pentingnya. Iya. Saya nggak pernah mengerjakan keselamatan saya benar-benar dari dulu, baru belakangan ini karena kasih karunia Tuhan bukakan semakin dalam. Dan kita selalu pikir kita udah diselamatkan, udah clear, dijustifikasi, dan kita berharap ya udah nanti kita masuk sorga, happy di sorga. Padahal yang bagian tengah ini nih kita harus lakukan. Sama juga kalau kayak misalnya saya kasih ke Bro Hendy misalnya contohnya, ini 1 bungkus mie instan, ini kayak justifikasi, dia terima mie instan, tapi masih bungkusan. Terus dia dijanjikan bahwa kalau dia terima mie instan ini nanti dia akan makan Indomie yang sudah matang siap dimakan. Tapi kan ada proses di tengah-tengahnya nih, proses dimasak. Nah seringkali si iblis membuat kita hidup berputar-putar, habis waktu kehidupan kita, nggak pernah mau hidup kita diproses. Akhirnya hidup kita tuh nggak pernah benar-benar jadi seperti yang Tuhan mau. Makanya sekali lagi kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan anggap sepele kalau Tuhan masih kasih kita hari demi hari. Undang Tuhan, biarkan Tuhan lead kehidupan teman-teman semua. Ya, lanjutnya di justification itu, nah ini sebenarnya ada sedikit yang tadi pertanyaan, cuma saya nggak sempat nanya ya. Ketika kita terima keselamatan, apakah kan katanya kita udah terima nih harusnya keselamatan. Kenapa mesti kita kerjakan lagi kan? Nah itu yang tadi itu. Nah sebetulnya penjelasannya yang dari table saya ini adalah di justification itu kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus by faith, melalui iman kan, melalui iman. Nah sanctification itu sebetulnya bukan sesuatu yang berarti. Jadi intinya lebih ke apa yang kita lakukan karena apa yang kita lakukan karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita, gitu loh. Jadi kalau di justification itu, ya jadi untuk malam ini kira-kira ya share-nya seperti itu ya. Ya. Oke. Moga-moga teman-teman dapat. Nanti abis ini yang kita akan bahas judul fellowship-nya adalah Reign in Life. Reign in Life ini adalah bagaimana bicara apa itu, Will? Reign in Life. Bagaimana kita benar-benar mengaplikasikannya. Ini kan kita baru ngomongin kurang lebih victorious life, hidup yang berkemenangan, karena sekali lagi seperti bangsa Israel itu dibawa sama Yosua, Tuhan masuk ke tanah perjanjian, mereka ketemu raksasa demi raksasa. Raksasa itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, tapi untuk ditaklukkan sebenarnya. Oke. Nah, Reign in Life ini nanti akan ngomong bagaimana menaklukkan setiap raksasa-raksasa dalam
Hidup kita. hidup teman-teman semua. Ya. Jadi mungkin ada yang nanya nih, Ya, itu oke, bagian dari sanctification. bagian dari sanctification. Oke. Jadi sanctification ini akan jadi sesuatu yang menyenangkan, sama juga kayak kita masuk ke tempat gym. Kalau kita didampingi oleh PT yang benar, itu semua barbel-barbel yang berkilo-kilo beratnya nggak akan jadi momok, Nggak akan jadi intimidasi ya. nggak akan jadi intimidasi. Dan kita punya PT paling hebat, yaitu Roh Kudus, yang akan ngajarin kita di proses sanctification ini. Iya. Walaupun kita ngangkat beban, itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Nggak ada dari kita yang olahraga, habis olahraga bawaannya jadi hatinya nggak enak kan. Pasti biasanya seger, semangat. Ya. Sanctification itu harusnya setiap kita melakukan bagian kita sama Tuhan, hati kita pasti penuh dengan joy, nggak mungkin nggak. Oke. Pasti. Oke, jadi saya undang teman-teman semua 2 minggu dari sekarang, saya lupa tanggal berapa, untuk datang lagi 7 Mei. 7 Mei. Oke. Ya, saya undang teman-teman 7 Mei. Mungkin teman-teman juga bisa undang teman-temannya atau saudara-saudaranya lagi untuk sama-sama dengan kita, kita bahas sama-sama. Buat teman-teman yang seperti yang tadi awal saya bilang, yang pertama kali hadir atau cuman beberapa kali miss beberapa dari fellowship kita, semua fullnya itu bisa ada di YouTube, bisa teman-teman cek di sana. Juga kita mungkin minta bantuan teman-teman juga untuk sosial media kita. Kalau yang belum follow bisa follow juga di Instagram atau di YouTube juga. So juga ada teman-teman yang mungkin yang tadi Willy bilang mungkin ada pertanyaan atau mungkin butuh didoakan, setelah selesai ini juga boleh datang langsung ke Willy. Ya, atau ke banyak yang lain. Ya. Bisa nanti. Ya, jadi bisa scan QR di depan sana, bisa di submit pertanyaannya lewat sana. So apalagi ya? Udah. Saya rasa itu ya udah malam ini. Yuk saya undang. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ya. Kita sudah selesai. Semoga kebenaran ini memerdekakan teman-teman semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan sekali lagi dengan penuh segenap hati kita, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja yang bertahta di atas segala-galanya. Terima kasih Engkau menemukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Engkau sudah berikan yang terbaik yang bisa Engkau lakukan untuk setiap kami Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami tidak menganggap sepele karya keselamatan-Mu Tuhan. Kami mau terima dengan tuntas, dengan genap, dengan utuh semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Keagungan, kejayaan hanya bagi satu nama di atas segala nama. Kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di season ini dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa melihat ada tangan-tangan tidak terlihat yang menjaga kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kami tahu Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Bantu kami agar kami terus benar-benar bisa sederap seirama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mengkhianati Engkau Tuhan. Kami tidak menyangkal Engkau Tuhan. Kalau ada 10 orang disembuhkan dan hanya 1 yang kembali kepada Tuhan, kami mau jadi 1 orang itu Tuhan. Dari semua keterbatasan dan kelemahan atau kebodohan kami Tuhan, kami mau berusaha terus mendekat kepada Tuhan dalam kesederhanaan. Terima kasih Engkau tidak mencari orang yang hebat Tuhan. Firman-Mu berkata apa yang bodoh dipandang dunia Tuhan yang angkat. Mungkin buat bagi sebagian orang, mungkin kami ada di tempat ini sebuah kebodohan, tapi buat Tuhan, Tuhan yang melihat hati kami. Amin. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada dari kami di tempat ini yang tidak mengundang Engkau di dalam hati kami semua di tempat ini. Kami mau Engkau ada, Engkau yang memulai dan mengakhiri iman kami Tuhan. Bantu kami, karena Engkau roti hidup itu sendiri, Engkau air hidup, Engkau terang. Kami tidak mau menutup terang-Mu Tuhan dengan keegoisan kami Tuhan. Kami mau dimanapun kami berada, terang-Mu bercahaya Tuhan. Sampai dunia yang gelap ini bisa melihat bahwa ada satu sosok yang luar biasa yang mengasihi setiap kami. Yang setiap orang bisa menyerukan ya Aba ya Bapa, bukan Tuhan yang jauh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami tahu waktu kami di tempat ini terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau kota benteng kami yang teguh, Engkau perisai kami yang hidup. Tidak ada apapun yang buruk bisa menimpa kami karena penjagaan Tuhan sempurna. Saya undang semua mengangkat tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Membawa engkau memasuki masa percepatan, menikmati masa kelimpahan, masa pelipat gandaan, masa lawatan, masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Firman menjadi daging, perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan. Masuk ke dalam kegerakan dan percepatan Tuhan. Tidak ada dari setiap kita yang tertinggal, tetapi setiap kita benar-benar dijamin glorious finish bersama dengan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua itu turun dan jadi dalam hidup kami. Kami meteraikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mewakili teman-teman dari Godspeed yang melayani, mengucapkan terima kasih untuk udah datang. Di belakang sana ada snack, tolong dihabiskan.